Kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang memutuskan semuanya. Seperti trip Masar yang kami rencanakan gagal dikarenakan curah hujan yang semakin meninggi di akhir tahun. Kami pun mengambil keputusan untuk mengubah arah dan mengganti target untuk memancing udang galah ke area seputaran Pekanbaru, tepatnya Sungai Siak. Setelah istirahat makan siang di kota Pasir Pangarayan, mengantri BBM yang sangat sulit didapat, termasuk hal-hal tak terduga yang kami temui di jalan yang memberikan kami pelajaran. Sebagus apapun kendaraan yang kita miliki, harus tetap berhati-hati agar tidak menjadi korban seperti mereka yang kami temui di jalan lintas pertapahan menuju kota Pekanbaru. Kami pun sempat singgah di beberapa toko pancing yang kami temui di sepanjang jalan menuju kota Pekanbaru untuk menanyakan ketersediaan umpan. Karena berhubung curah hujan yang sangat tinggi dan air yang naik membuat sulit untuk menemukan umpan. Oke guys, salah toko pancing. Ternyata alamatnya bukan di sini. Alamat palsu Ayu Tungtung. Ini alamat palsunya Ayu Teng Teng. Ini kita lanjut lagi. Hari sudah jam 4:30. Jalanan masih kira-kira 3 jam lagi kalau nggak macet. Kita jemput. Setelah menghubungi Koleakmi yang katanya umpannya sudah dipesan ke toko pancing ini, dan ternyata setelah sampai di toko pancing ini umpannya sudah habis terjual semua, dan kami pun merasakan sedikit kekecewaan dikarenakan apa yang kami harapkan tidak seperti yang kami harapkan. Tuh guys, yang punya kedek Mereka sempat berdalih bahwasanya umpan yang kami pesan sudah habis sebelum kami memesan. Tapi sudahlah. Dan hanya cacing yang bisa kami bawa dari toko ini. jualah. Dan akhirnya kami pun meninggalkan toko pancing dengan membawa sedikit kekecewaan dan tetap berusaha untuk bahagia. Pukul 5 sore kami berhasil sampai di kediamannya Koleakmi. Yang saya lihat beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara trip hari ini. Kami pun sempat duduk sebentar, ngobrol, tegur sapa, dan tanpa disadari ternyata mobil yang kami bawa mengalami sedikit masalah. Dan selagi menunggu mobil diperbaiki oleh sang mekanik, Koleakmi pun sempat-sempatnya memperbaiki reel dari Om Aris Gesya yang mengalami kerusakan. Hari pun mulai gelap, bahkan kami pun sempat mereview lure dari produk Miuri yang ownernya adalah Koleakmi sendiri. Tapi kerusakan pada mobil memang tidak bisa dianggap main-main dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk membereskan semuanya. Miuri juga memproduksi bubuk kopi, Vinpol untuk reel BC, dan juga soft lure berjenis Froggy. Oke kawan. Dapat oleh-oleh dari Miuri. Tadi ada problem di kendaraan, dinamo starternya rusak dan terpaksa harus diperbaiki dulu. Sekarang hari sudah jam 8 dan kita langsung menuju ke spot. Mudah-mudahan ya nggak boncos lah ya, karena udah jauh perjalanan dari rumah tadi ke sini. Udah makan waktu 6 jam, belum lagi duduk nungguin ini 2 jam. Semoga tidak mengecewakan. Makan ya. Pada jam 8 malam akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan menuju ke spot yang
Kira-kira akan kami tempuh dalam 2 jam. Perjalanan kami berhenti makan sejenak dan Koleak sempat-sempatnya menangkap lara. Mancing bau besok. Emang mau? Paksa mau. Sudah di perbatasan Kota Pekanbaru, hampir di Semar-Semar, mau belanja logistik. Kami sempat tersasar dan sedikit kesulitan mencari di mana arah yang dituju. Tapi setelah jam 12 malam, kami pun berhasil tiba di spot. Oke, pencahayaannya sangat-sangat mantap. Ini udah sampai di pelabuhan Tanjung Putus. Keciduk sama Encik Darmis. Nah, ini dia. Darmis sama Cik Darmis ini. Ceritanya ngapa nih bisa ketemu di sini nih? Iya, aku lagi nurunin kapalku. Oh, gitu. Nggak nyangka loh, udah lama tuh nggak jumpa sama Iya, Mbak iya. ini. Berarti masih ada jodoh untuk ketemu tuh. Panjang umur kita. Iya. Sehat selalu. Kapan-kapan mana tahu bisa ngetrip bareng ya kan? Oh, oke. Iya, sip. Oke, lanjut lagi. Tanpa menunggu waktu lama pun kami langsung menuju ke armada yang akan kami naiki untuk ngetrip pada malam ini. Kapalnya cukup bagus, dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan juga alat masak yang lengkap. Sibuk. Kayak orang jualan pancing. Lomba cepat lagi. Oke. Udah kayak alat-alat tukang ya. Oke, mantap. Dari daerah pedalaman Yang ini, sana ini dijual ke ini, sini. ikannya. Pancing Iya, umpan pancing. pumpun. Umpannya untuk udang galah. Yang ini udang galah. Yang coklat, yang hitam umpan pumpun. Yang ini Genjot umpannya makan. anakan ikan. Tanggung-tanggung. Namanya ikan ciciliang. Siapa tahu kita dapat geso nanti. Cicilin tuh ikan untuk umpan ikan apa? Total pancingan di belakang, pancing Pak Aris ada 6, 5. Yang punya saya ada 4. Kita lihat siapa yang duluan bakalan dimakan. OJ. Ya tuh udah kayak bintang di langit, starlet. Up. Oke. Ini Pak. Nah, kenapa namanya? Agatu. Mulutnya kayak mulut tikus ya. Bau tikus. Malam semakin larut dan pas wajah air pun berubah. Seketika air menjadi tinggi dan membuat suasananya berubah. Beberapa kali pancing kami dimakan oleh udang, tapi tidak berhasil kami selamatkan. Karena kan penantiannya juga sudah cukup lama. Hanya beberapa ikan kecil yang berhasil kami naikkan ke atas buk. Itu pun bukan target, bahkan jauh dari target. Karena dalam memancing udang, ikan-ikan seperti yang kami dapatkan malam ini merupakan hama. Bahkan merupakan suatu indikator bahwasanya malam ini kami tidak akan mendapatkan 1 ekor udang pun. Tapi kami tetap ceria dan tidak mudah berputus asa. Bukan kami namanya kalau tidak bisa tersenyum di saat bonceng. Hanya dengan ikan-ikan kecil ini saja kami sudah bisa tertawa lepas, seperti tiada beban yang lain di dunia ini. Sampai pancing Pak Haris pun dikerjai oleh seekor ikan besar yang membuat kami semua terkejut. Ini nggak ada lampunya. Biar aja. Oke guys, sepertinya kita dapat guys. Jatuh. Ya jatuh. Jatuh kalau enggak jatuh. Bismillah. Walah Pak. Ya dikirain udang tadi. Aduh Mak Jang, kok kamu? Dasar kamu nakal. Wih Pak Aris strike. Belok.
Up. Waduh, Pikachu babon rupanya saudara-saudara. Kirain udah. Aduh. Ah, kan? Ya, Om. Iya, jepitnya aja. Udang salah. Nggak melawan gitu. Iya udah. Ya, Brain Angler strike. Nah, Kenapa? nampaknya anak biawak. Lope. Nah, saya udah yakin. Itu ke depan apa ke belakang? Ke belakang. Itu ya sunrise-nya bagus. Ya kan matahari terbit sunrise. Sun itu anak, rice itu beras. Jadi Anak beras. menanak beras. Sunnya anak itu. Pindah. Bacanya apa? Oke kawan angler, dari tadi malam sampai sekarang 0. Kami hanya mendapatkan 1 porsi mie asin. Mantap. Double ya Desi. Nanti kita bakalan coba beberapa saat lagi. Kita lihat. Doakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Saya pun sudah lama sekali tidak melihat sunrise secepat ini. Biasanya saya melihat sunrise yang begitu cepat hanya di puncak gunung ketika dulu hobi mendaki. Dan akhirnya setelah mencoba beberapa kali pindah, hasilnya ya hanya Pikachu dan Pikachu. Tidak bisa jauh sepertinya dari booth kami. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk ke tepi dan menyelesaikan trip kali ini. Walau dengan hasil yang tidak memuaskan, tapi kami sudah mendapatkan kebahagiaan yang biasa kami dapatkan dari trip sebelumnya. Naik kan? 1 cuman. 2. Mana 2? 2. Baung 2 kan? Baung katanya tadi apa? Geso. Ya geser 1 ya. Meleset nih feng shui-nya nih. Belum lulus. Aku apa? Kebanyakan bolos di Shaolin kemarin. ngambil diklat terlalu kilat pula. Jadi enggak Ngambil paket. pakainya paket B. Oke, cek. Pulang dengan ikan Pikachu Ya. tanpa yang lain-lain. Oke, Bro. Tuh, tampang-tampang lemasnya Om Aris Gesia. Ketahuan banget. Koleami yang feng shui-nya meleset jauh dari target. Aku naikin geser sama udang nih. Katanya kan 3, naiknya cuma 1. Nah, itu berarti presentasinya 33,333% itu. Daripada enggak. Lagi pulang naik Grab. Naik Grab ini sama Koleami. Mau lihat supirnya? Pulangnya naik Grab kita. Nggak zaman sekarang pakai mobil sendiri, macet ya kan? Coba jelasin dulu. Kenapa Ringo pedas? Gimana di lidah aja? Pahitnya ada. Mau rasanya. Langau. Mau. Ya, kalau dibilang pahit nanti kayak nggak pahit dia. Mau kalau orang bilang. Mau nggak aromanya sampai ke hidung nggak? Iya kan? Ini Orang-orang Iya di pangkal kan? Ini rimbang apa namanya, Pak? rimbang. Rimbang biasa. Tapi kok kode katanya? Coba Om kalau nggak percaya Om. Kalau Odi tapi kalau Di perjalanan pulang kami sejenak istirahat makan dan sedikit tertawa melihat tingkah Koleami yang mengatakan bahwa rimbang itu pedas. Kebahagiaan memang tidak dapat kami beli, tapi dapat kami cari. Jangan sampai
dan jangan mengganggu waktu mancing kalian. Salam Brian Angler.